Penyidik Jampitsus tahan mantan Bupati Kutai Barat atas kasus dugaan pemalsuan izin tambang. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus akhirnya menahan dan menjebloskan mantan Bupati Kutai Barat 2006 hingga 2011, berinisial IT ke penjara, setelah sebelumnya dia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalsuan dokumen izin perusahaan tambang. Penyidik Pitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan status tersangka sekaligus penahanan terhadap tersangka inisial IT anggota Komisi 1 DPR RI, atau mantan Bupati Kutai Barat periode 2006 hingga 2016, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejaksaan Jakarta pada Selasa 15 Agustus 2023. Ketut mengatakan bahwa IT ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Selain ditetapkan sebagai tersangka, politikus Partai PDIP ini juga ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Atas perbuatannya, IT dijerat dengan Pasal 9 Undang-Undang Tipikor Yungto Pasal 55 KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, pada malam hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perannya bahwa perkara ini, peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam satu proses peradilan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini karena ini proses penyidikan lagi berjalan. Penegasan ini berarti kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak penegasan? Tersangka IT, saya nggak nyebut ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR RI. Mana lagi? Mohon izin, ini pertambangan di mana dan mungkin boleh dibuka sedikit Pak konstruksi. PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya di Kutai Barat. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumen-dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Amri Berita Global Indonesia Jakarta melaporkan. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita-berita kami di Berita Global Indonesia.